Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekali lagi saya mengajak kepada para ikhwan sekalian untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, syukur yang tanpa batas. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani dan itu mahal. Kita diberi kesadaran rohani dan itu lebih mahal lagi. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada majelis pengajian pagi hari ini. Hari ini majelis pengajian yang menjelaskan tauhid, yang menjelaskan mengembalikan manusia dari peribadatan kepada setan kepada peribadatan kepada Allah itu mahal, paling mahal. Ditinjau dari sisi apapun juga. Satu dari sisi jarangnya, ya. Kemudian dua dari sisi terlalu banyak manusia yang hari ini menolak pikiran bagaimana menegakkan tauhid di muka bumi ini, mengembalikan peribadatan kepada dari peribadatan kepada setan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian harus bersyukur betul dalam urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pengajian yang lalu bahwa iradah seorang muslim, keinginan positif dari seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini yaitu agar ia terhindar, mengentaskan dirinya sesuai kemampuannya dari api neraka dan mencoba untuk mengentaskan seluruh umat manusia supaya terhindar dari api neraka. Dan itu jalannya hanya satu, tauhid. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, tidak ada yang lain. Jalannya hanya satu saja. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diterjemahkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau apalagi mengesahkan Tuhan, tidak. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham penjelasannya masalah ini. Kemudian kewajiban daripada kaum muslimin, iradah yang positif dari kaum muslimin adalah
i'adatul insani min ibadati syaiton ila ibadatir rahman. I'adatul insani min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengembalikan, kalimatnya itu mengembalikan, karena aslinya manusia itu memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya. Sejak di alam arwah perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jawab anak cucu Adam ketika masih di dalam sulbi Adam. Kalimatun sawa itu juga Allah na'buda illallah wala nusrika bi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, jelas. Kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu bukan Pancasila, ya. Kalimatun sawa itu bukan perjanjian internasional, supaya dikaji lagi. Banyak ulama-ulama yang kita tidak tahu lama apa, ya, itu menjelaskan kepada kita kalimatun sawa itu Pancasila, bukan. Di dalam Al-Quran kalimatun sawa itu istilahi, kalimat yang satu. Itu Allah na'budu illallah, yaitu agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Arbab, man aftaka bisyai'in fa'atok tahu, ya. Kalau apa? Mufrad. Atau man aftakum bisyai'in, man bisa jamak, alladzina kum. Kemudian fa'atok tumuhu, yaitu orang yang memberikan fatwa, memberikan apa? Ketentuan hukum kepada kalian atau kepadamu, kemudian kamu mentaatinya. Itu artinya kalian telah menjadikan orang yang memberikan fatwa itu sebagai Rabb kalau tunggal, arbab kalau jamak. Apa saja, ya. Kalau itu dikembalikan kepada Allah, kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita, dan itu yang satu-satunya yang benar. Kalau itu kembali kepada makhluk siapapun, ya, apalagi manusia, maka siapa yang mentaati manusia yang memberikan fatwa atau ketentuan hukum itu, dia telah menjadikan orang yang mengeluarkan fatwa atau ketetapan hukum sebagai Rabb-nya. Dan itu kalimatun sawa, itu kita tidak menjadikan manusia sebagian kita dengan yang lain itu sebagai arbab selain Allah, ya, tidak. Jadi kalimatun sawa itu tiga, ya. Allah na'budu illallah wala nusyrika bi syai'a wala yattakhidha ada al wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kajiannya sudah kita kaji ketika mengkaji al-wala wal bara, ya kan? Kalimatun sawa. Bukan kita mengabaikan satu ajaran tertentu atau kita menghinakan Pancasila, tidak.
Sekali lagi tidak ke sana arahnya. Tetapi kita meluruskan pengertian yang selama ini dibengkokkan, disimpangkan oleh beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Kalimatun sawa itu sekali lagi bukan Pancasila, ya. Supaya kita paham, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil, dan adil itu membawa kebaikan. Tidak ada menghinakan satu ajaran tertentu, tidak. Sekali lagi catatannya kepada siapapun yang mendengar sengaja atau tidak sengaja, kita tidak melecehkan Pancasila, tidak. Tetapi kita meluruskan pengertian bahwa kalimatun sawa itu bukan Pancasila. Seperti yang diterangkan oleh sebagian para tokoh agama. Tidak, kalimatun sawa itu 3. Allah na'budu illallah wala nusyrika bi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Saudara ingat-ingat. Yaitu agar kita tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan kita tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai arbab jamak atau rob tunggal selain Allah. Ketentuan hukum fatwa itu ada 2, yang berhubungan dengan syariat dan yang berhubungan dengan administrasi, idari dan syar'i. Kalau yang idari, saudara boleh taat kepada siapapun, ada perjanjian di dalam sebuah masyarakat. Ya. Di masyarakat kita sudah bersepakat bahwa di perempatan kalau ada lampu merah, ya, merah itu berhenti, kuning itu siap-siap atau hati-hati, kalau hijau itu jalan. Kita sepakat itu administrasi. Tidak ada masalah. Kita sepakat bahwa dilarang berhenti. Itu ada gambarnya sendiri, ya. Saudara sudah lulus ujian SIM. Dilarang parkir sudah ada. Itu administrasi. Saudara seorang muslim yang baik tinggal di sebuah negara yang bukan pemerintahan Islam, saudara ngurus KTP, itu administrasi. Tetapi kalau urusannya sudah syar'i, apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diatur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis dirubah, itu namanya syariat, itu namanya merubah syariat. Kita tidak harus taat, bahkan harus tidak taat mestinya berdasarkan kemampuan. Itu ketentuan ulama, ya, ketentuan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ayol ikhwah, sekali lagi kita sedang membicarakan tauhid. Pelaksanaan tauhid di dalam kehidupan ini tidak akan mencapai satu kesempurnaan kecuali di bawah hukumah Islamiyah, di bawah pemerintahan Islam, pemerintahan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa pemerintahan Islam oleh para ulama hari ini, ya, dan juga sudah beberapa kurun yang lalu, paling tidak setelah Khulafaur Rasyidin, ya, atau pada zaman Khulafaur Rasyidin sampai ke sekian sampai hari ini, bentuk pemerintahan, kita tidak mengatakan negara, bentuk pemerintahan Islam yang paling sempurna untuk menata kehidupan kaum muslimin
agar mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dalam kehidupan dunia, itu disebut khilafah Islamiyah. Menarik. Ini tuntunan ya. Bukan indoktrinasi, ini tuntunan. Tidak ada hubungannya dengan masalah politik. Ya. Seperti kalimatun sawa itu tadi. Mari kita renungkan, kita pikirkan dengan pikiran yang sehat, ya, dengan hati yang jernih, dengan argumen yang jelas. Ya. Tapi dengan akhlak yang mulia, ya kan? Sudah ngomongnya seenaknya sendiri, tidak pakai akhlak ya, angkuhnya bukan main. Kita harus kalimatun sawa lo gitu ya. Tidak ngelihat orang kalimatun sawa itu yang mana. Nah, saudara perhatikan. Saudara cari nanti di dalam Al-Quran kalimatun sawa. Ya, saudara cari al-bahs, bahas ya. Kalimatun sawa, klik nanti keluar. Khilafah Islam ya. Maka di sini at-thariq ilal khilafah subjudulnya. Sebelum dibahas jalan menuju khilafah, maka disebutkan kepentingan atau urgensi daripada khilafah Islamiyah itu sendiri. Menarik sekali. Di sini saya sebutkan, fanahnu nuridu, nahnu kaum muslimin, nuridu an nu'ida al-manarah al-mafkudah. Fungsi pertama khilafah al-manarah sebagai pelita bagi kaum muslimin, mercusuar bagi kaum muslimin yang ada di lautan kehidupan ini. Mereka menaiki bahtera kehidupan untuk menuju kepada satu pelabuhan, maka ada mercusuarnya. Saipun badihi, sesuatu yang tidak usah difikirkan, mesti ada dalam pikiran orang yang sehat. Saudara datang ke semua pelabuhan yang dipakai untuk persinggahan, mesti ada mercusuarnya. Di Semarang ada mercusuar, di Cilacap ada mercusuar, di Surabaya, di Jakarta. Konon mercusuar yang pertama dibangun oleh manusia di Alexandria, di Mesir. Masih ada juga bekasnya. Dihidup-hidupkan, ada sejarahnya. Setiap pelabuhan ada mercusuarnya karena ia sebagai satu pelita, pedoman, cahaya yang memberi petunjuk kepada manusia harus kemana. Orang-orang Indonesia yang ke Malaysia melalui jalur gelap, pendatang haram istilah mereka. Pendatang haram itu istilah apa ya? Ya pendatang gelap. Itu kalau keluar dari pulau terluar di Indonesia, Pulau Rupat, dia melihat ada mercusuar di Melaka. Sudah perahu-perahu kecil yang hanya 2 meter kali 5 meter di tengah lautan yang sebesar itu, tidak punya kompas, ya kan? Tidak punya hubungan radio, cuma melihat mercusuar itu saja. Terus lurus ke sana sampai di tengah malam yang gelap gulita. Bayangkan kalau mercusuar itu kemudian hilang. Diistilahkan di sini al-manarah al-mafkudah,
pelita itu hilang. Malah mubeng-mubeng ya kan. Mau ke Malaysia malah jadi pulang ke Dumai. Karena tidak ada pelitanya itu. Maka kaum muslimin karena tidak ada pelita yang bernama Khilafah Islamiyah, mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng di mana? Istilah Ustadz Muhammad Qutb rahimahullah, zulumatut tih. Ya. Kegelapan padang tih. Bagaimana Bani Israel disesatkan oleh Allah berputar-putar di padang tih. Kalau orang Jawa mengenal apa yang disebut dengan kesandung oyot mimang. Ya, pernah dengar? Ya. Dulu di tempatnya Pak Ari yang sekarang dari rumahnya Pak Ari itu dulu ada yang namanya randu alas, randu keti. Besar. Akarnya banyak sekali, kemana-mana. Ada satu di antara akar itu namanya mimang. Kalau saudara kesandung oyot mimang itu tadi, saudara muter-muter semalam di randu alas itu. Setelah sadar katanya ketemu siapa di mana, ketemu keramaian di mana. Semuanya kesesatan. Ya kaum muslimin karena tidak mempunyai pedoman itu tadi, tersesat di padang tih, kesandung ayat mimang itu tadi, muter-muter. Perasaan dia sudah berhenti di satu kafe, sudah minum kopi, sudah berhenti di satu warung bakso. Semuanya perasaan kosong. Ya semuanya, karena tidak jelas. Coba saudara renungkan. An-nu'ida al-manarah al-mafkudah, pelita yang hilang, was-sarf as-samih. Sarf ya, sarf itu istana, as-samih itu yang megah dan tinggi. Kaum muslimin tidak punya khilafah Islamiyah seperti sebuah bangsa yang kehilangan istana yang megah, yang tinggi, yang merupakan lambang kemuliaan dan kehormatannya. Ya. Saudara tahu istana enggak? Bayangan saudara istana itu apa? Tempat yang enak gitu. Sebenarnya kalau datang ke Istana Bogor atau Istana Merdeka, ya, saudara lihat itu sebelum sampai istananya tidak kelihatan kadang-kadang jauh, sangat kecil sekali. Lapangannya luas, dikitari tembok atau pagar, kemudian di pintu gerbangnya ada penjaga. Ada aturannya, ya. Tidak sembarang orang boleh masuk istana. Seperti saudara masuk masjid seenaknya sendiri. Enggak. Ada aturannya. Istana namanya. Lambang kemuliaan dari sebuah kekuasaan politik. Iya. Karena tidak ada khilafah Islamiyah, kaum muslimin tidak punya istana yang dimuliakan oleh manusia. Ya. Saudara renungkan. Yang namanya al-manarah al-mafqud, al-manarah dan kemudian as-sarf as-sami, ya, pakai hak, sudah lama hilang. Beliau mengistilahkan alladzi tawalat alaihi ma'awilul gharbi salasata qurunin. Dihitungnya dari kapan salasata qurun? Kalau kita renungkan, Barat Kristen mulai membuat satu rencana yang bagus, ya, bagus atau strategis
untuk menumbangkan kekuasaan Allah di dunia Islam dan menggantinya dengan kekuasaan hawa nafsu yang mereka mau sebarkan, itu dimulai memang sekitar abad ke-16 atau 17 Hijriah. Saudara renungkan sekitar itu. Upaya strategis untuk meruntuhkan kekhalifahan Islam. Kemudian kekhalifahan itu efektif jatuh menurut para ahli sejarah Islam 1924. Ya, sekitar 3 abad. Selama 3 abad itu tawalat alaihi ma'awilul gharbi. Terus menerus, ma'awil itu cangkul. Saudara tahu cangkul? Terus menerus cangkul barat itu mencangkul kekhalifahan Islamnya sampai runtuh 1924. Hatta tawahat bihi wahadamathu. Ya. Sehingga Barat berhasil melenyapkan kekhalifahan itu dan hadamathu, merobohkannya. Padahal mendirikannya itu kan susah sekali. Kalau saudara baca sejarahnya, tulisan Dr. Muhammad Shalabi, bangkit dan runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Kalau saudara ikuti di YouTube, bagaimana prosesnya itu begitu berat. Dari Sulaiman Shah kepada putranya Ertugrul, ya, namanya susah. Kemudian dia melahirkan putra lagi Utsman yang mendirikan kekhalifahan Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah. Itu saudara-saudara bisa bayangkan perjuangannya. Masadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu, itu nyata. Mereka betul-betul ditimpa dengan dharra, madarat, sarra, penderitaan yang berat. Zulzilu, kegoncangan yang luar biasa. Tapi bertahan sekian generasi. Mulai Sulaiman Shah, putranya, cucunya baru berhasil menegakkan kekhalifahan. Kalau saudara renungkan, saudara perhatikan, saudara akan tahu berat betul perjuangan itu. Mempertahankan ide dulu, mempertahankan ide khilafah di tengah serangan Mongol dan pasukan Salib. Saya mencoba mencari referensinya tapi belum dapat ya. Kalau di kisah yang ditayangkan di YouTube itu kan sampai di antara mereka pewaris yang mau menegakkan kekhalifahan itu oleh Mongol kan sampai disalib, ya, tangannya itu dipaku di tiang salib. Coba saudara renungkan. Dengan penderitaan yang tidak kalah, tentunya para mujahidin yang menginginkan mengembalikan kekhalifahan Islamiyah itu dihinakan, disiksa di Guantanamo. Ya, saudara lihat sendiri ada filmnya Guantanamo. Dan itu dibuat oleh orang Barat. Ya, selalu saja ada orang yang bersimpati terhadap penindasan yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap kaum muslimin. Tiga abad. Kemudian amudul khilafatil ladzi tasattata, ya, menjadi cerai-berai, rusak, runtuh, tasattata. Ba'dahu, kemudian tiang pilar khilafah yang kemudian menjadi berantakan, cerai-berai,
Setelah itu al-muslimuna fi kulli makanin bila ra'in kal ghanami fil lailatis syatiyah. Setelah itu kaum muslimin di seluruh bagian dunia ini fi kulli makan, mulai dari Maroko, Mauritania, Libya, Sudan bahkan akhir-akhir ini lambang-lambang Islam sudah mau dihancurkan oleh penguasanya. Mesir, Filipina, Rohingya, Afghanistan, Pakistan, bahkan di epicentrum Islam sendiri, Jazirah Arab, ya. Saudara melihat kaum muslimin itu kal ghanami fil lailatis syatiyah ta'kuluha ad-di'ab. Bagus bahasanya, tapi susah diterjemahkan. Apalagi pakai bahasa ini menerangkan kepada orang Jawa, lebih susah lagi. Maka kaum muslimin di semua tempat itu seperti al-ghanam, kambing tanpa penggembala di satu malam yang gelap gulita, memakan mereka ad-di'ab, serigala-serigala. Perumpamaannya kok kambing ya. Kambing itu tidak enak loh saudara-saudara. Perumpamaan kambing. Kalau korban, saudara nanti kalau korban daripada menurut sebagian ulama sirkah 7 orang 1 ekor sapi, lebih baik saudara korban kambing, ya kan begitu utama kambing. Menarik, tapi ya tidak apa-apa juga ya. Jangan kemudian nanti tidak ada sapinya terus setelah ini. Tapi dua-duanya hampir sama punya kelakuan, kambing dan sapi. Bisa menjadi iktibar buat kita. Kalau saudara punya 7 ekor kambing ini urut, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara mau sembelih yang nomor 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tidak ada yang pakai selele Muhammad ya. Ada sebagian yang pakai selele Muhammad. Selele Muhammad cering, ingat tak? Ini Bismillahirrahmanirrahim disembelih. Itu kambing yang ada di dekatnya itu seakan-akan tidak punya persoalan. Bahwa temennya, kadang-kadang saudaranya juga. Apa kambing ada yang satu bapak, satu ibu mungkin ya. Tidak tahu kalau siapa yang punya referensi itu. Bahwa kambing itu tidak selingkuh. Ya. Artinya satu betina hanya satu jantan. Saya tidak tahu itu. Ada binatang itu yang setia, ya. Artinya betina itu tidak mau ya berkumpul dengan jantan selain satu, ada. Jadi anak betina itu mesti anak dia si bapak jantan itu. Kalau ada tes DNA maka jelas dia tidak selingkuh. Tapi wallah alam, silakan nanti dikaji bagi yang masih punya kesempatan luas untuk itu. Itu penting kadang-kadang untuk variasi dakwahnya ya. Fil lailatis syatiyah yaquluha ad-di'ab. Di malam yang gelap di mana memakannya serigala-serigala. Saudara-saudara sekalian, kita ketika di Afghanistan, orang Afghanistan itu punya satu filosofi begini. Satu ketika kita punya kambing mati, bangkai, berarti kita
kubur di dekat tenda kita. Kita kubur. Satu ketika rombongan serigala, ya, rombongan serigala itu kemudian menggali kambing yang sudah dikubur itu. Kemudian diambil, dimakan, diambil. Itu oleh kepala tenda itu, kemudian dicari bekas daripada jejak-jejak serigala itu kemana. Ketemu ada di sebuah gua gitu jejaknya. Kemudian di depan gua itu dipasang TNT, ya. Kemudian ditunggu, biasa dia keluar jam berapa. Satu ketika kemudian pakai remote diledakkan. Ada beberapa ekor serigala yang kemudian mati karena ledakan itu. Kemudian ada yang bertanya, kan hanya bangkai kambing yang diambil, kenapa Anda bersusah payah sampai seperti itu? Saudara tahu enggak kalau mau memasang TNT itu tadi, mau bahan peledak, harus di drill ya. Di apa itu? Ya, batu yang ada di depannya itu dilubangi, kemudian dimasuki bahan peledak. Itu berhari-hari, saudara-saudara, batunya akan keras, ya. Drillnya kecil, ya, berhari-hari. Sehingga ada yang bertanya, untuk apa sih Ustadz hanya bangkai kambing yang diambil? Hati-hati yang namanya serigala. Hari ini bangkai kambing, kalau kita biarkan, dia akan mengambil kuda kita. Besoknya lagi, kalau kita biarkan, dia akan menyeret seluruh tenda kita ke dalam guanya. Menarik, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara harus waspada dari sejak langkah awal, ya. Yang namanya serigala itu hari ini hanya mengambil, ya, orang-orang tertentu. Tapi kalau saudara biarkan, besok dia mengambil yang lain, ya. Bukan hanya isi kandang saudara, isi rumah saudara. Kalau dibiarkan, dia akan mengambil seluruh kandang dan rumah saudara akan diseret. Itu serigala. Silahkan bagi yang masih punya kesempatan mempelajari psikologi serigala, ya, kejiwaan serigala itu seperti apa. Tapi itu menarik. Ternyata bukan orang Afgan saja yang punya pikiran filosofi seperti itu. Ya, bukan orang Afgan saja. Saya ketemu orang Yaman, ketemu orang Turki, punya filosofi yang sama. Hari ini hanya bangkai kambing yang diambil dari saudara. Besok kalau saudara biarkan, dia akan mengambil kuda saudara di kandangnya. Kalau saudara biarkan, akan menyeret seluruh tenda saudara ke dalam guanya. Dari kisah itulah, filosofi itu kemudian timbul kisah yang saudara sudah hafal. Apa yang disebut dengan ayamus syada'id, iya kan? Saudara harus segera bertindak. Mastatokna, berdasar kemampuan kita. Antara lain yang bisa kita lakukan menjelaskan, ya, dengan jelas. Kadang-kadang kita tidak begitu, ya. Kadang-kadang kita tidak begitu. Kadang-kadang kita seperti orang bingung. Yang bocor sepeda motor kita ini yang bocor ban belakang, tapi yang kita tambal ban depan yang tidak apa-apa, ya kan? Atau kalau kita umpamakan semacam perahu ini yang bocor di bagian depan, yang kita periksa di bagian belakang. Ya. Ini dakwah. Yang sedang diserang hari ini dakwah 2 atau 3 hal, tauhid, khilafah, dan jihad, ya. Tapi saudara berdakwah, yang saudara bicarakan adalah tentang halalnya nikah lebih dari 1, ya.
Itu seperti saudara punya motor, ban depannya yang bocor, tapi yang ditempel ban belakang. Itu kalau bahasa ulama, nau'um minal junun, ya, jenis penyakit gila. Ya. Yang sakit matanya diberikan obat tetes telinga. Coba saudara renungkan. Iya. Yang luka jempol kakinya, yang dikasih tensoplas jidatnya. Keren. Hari ini banyak sekali tukang tambal yang keliru, dai yang keliru. Iya. Yang diserang hari ini oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin itu apa? Tauhid, jelas. Karena tauhid tegak, kekhalifahan setan runtuh. Ya. Khilafah, jelas. Jihad, jelas. Tapi para dai menasihati, kita jangan membicarakan 3 hal itu. Itu peka, katanya gitu. Sensitif. Ya saudara tambal sepeda motor saudara, rodanya yang bedah itu bannya yang depan, saudara tambal yang belakang. Nah, kan tambal-tambalan keren anak muda sekarang ya. Ini saudara-saudara sekalian, tapi orang tidak berpikir ke sana. Iya. Yang dalam bahasa Jawa yang diodel-odel oleh orang-orang yang tidak suka kepada ketentuan Allah, tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin itu 3 hal ini saudara. Tauhid, khilafah dan jihad. Tapi saudara berbicara tentang toleransi. Saudara berbicara tentang halalnya masna. Kalau saudara mau masna, saya bantu. Maharnya saya bantu, cincin 5 gram. Kalau saudara mau berjihad, saya bantu. Tapi cari sendiri, saya tidak tahu kemana jihad, ya kan? Tapi jihad betul menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, ya kan? Saya bantu. Ya. Kalau saudara mau menegakkan tauhid, berdakwah tauhid, atau menyekolahkan anak supaya paham tauhid, saya bantu. Harusnya kan begitu. Tapi saudara mengatakan enggak. Iya. Sampai bulan Ramadan masih banyak yang menasihati jangan membicarakan 3 hal itu. Oh gitu. Baik. Jadi saudara punya rumah, genteng yang bocor itu ada di ruang tamu, tetapi yang saudara ganti di dapur, ya kan? Coba saudara renungkan. Saya hanya meluruskan. Ya, mari kita pikirkan bersama. Ini cara berpikir yang keliru. Saudara sibuk urusan bahwa Jumatan itu sekali adzan, 2 adzan, yang 2 adzan bid'ah, saudara katakan begitu, ribut dak karuan, padahal itu tidak bid'ah, ya kan? Saudara ribut. Tidak di situ yang sedang di odel-odel itu. Apa odel-odel itu bahasa Indonesianya, saudara-saudara? Iya, dirusak, maaf, dirusak. Di odel-odel itu apa? Ini pakai kalimatnya ma'awil, dicangkul. Yang sedang dicangkul oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin itu tidak di situ. Kok saudara mau pertahankan di situ? Tapi dipancing kadang-kadang, ya kan, dipancing. Memang begitu cara mereka mengalihkan perhatian, itu caranya begitu. Saudara sibuk urusan
apa? NTR, nikah talah rujuk. Ya, saudara sibuk urusan. Ya. Ya saudara kalau mau maslah saja, tidak usah ribut, ya kan? Pakai ribut, pakai kampanye, ya kan? Tapi masalah yang betul, jangan wanita masih punya suami dipengaruhi supaya cerai kemudian dinikah, kan sebagian begitu, ya kan? Tidak ngerti dia urusannya. Jadi saudara, marilah kita pikirkan, tegakkan tauhid. Kembalikan kepada peribadatan kepada Allah dari peribadatan kepada hamba Allah atau kepada setan. Kemudian jalan yang harus ditempuh jelas. Terus orang-orang ini ya kadang-kadang tidak di luar Islam, di dalam Islam. Apa mungkin Islam hanya ditegakkan dengan jihad? Apa tidak perlu yang lain? Itu kan kalimat merusak, provokasi. Orang tidak akan sampai kepada jihad sampai dia memahami iman, sampai dia memahami hijrah, sampai dia berakhlak yang mulia. Tidak mungkin dia berjihad dengan benar, saudara. Dan tidak mungkin jihad bimana kita tanpa dakwah. Itu kan sesuatu yang tidak perlu difikirkan. Tapi orang-orang ini sengaja mencangkul itu tadi, ya kan? Apa cukup hanya dengan jihad? Ya tidak cukup. Tapi orang tidak akan sampai kepada jihad kecuali dia punya iman yang benar, kemudian berhijrah, punya akhlak yang benar. Saudara-saudara baca di dalam satu kitab Al-Jihadu Sabiluna. Saudara baca, ada pakarnya di sini. Guru antum tidak tahu cari yang pakar siapa. Itu ada yang disebut adab mujahid terhadap senjatanya, loh. Terhadap senjatanya saja ada adabnya, loh, saudara. Apalagi terhadap pimpinannya, apalagi terhadap ikhwannya. Nanti dibahas di sini. Terhadap musuhnya itu ada, loh. Adab mujahid terhadap musuhnya ada. Iya. Tapi orang-orang yang tidak mau tahu itu tadi, ya begitu itu, tidak cukup. Dan kita sudah coba kan, di mana-mana ada jihad, ya yang ada cuma kerusakan. Kenapa kampung-kampung di Rakhine ya dibakar? Karena ada ekstremis, katanya begitu. Ya ekstremis itu memberitahu kepada orang banyak bahwa ada kampung dibakar. Bukan karena ada ekstremis kampung itu dibakar. Selama ini bukan kampungnya saja yang dibakar, orangnya dibakar ya. Pikirannya dibakar, kitabnya dibakar. Tidak ada yang memberitakan karena tidak ada ekstremis, kata mereka. Mujahid. Mujahid itu yang memberitakan kepada seluruh dunia Islam. Sejak penjajahan Perancis 1900-an sekian sampai 2010 atau 11, itu kaum muslimin di Syria itu sudah dibabat habis oleh Nusairiyah, iya kan? Tidak ada yang memberitakan. Begitu ada Mujahid 211, disebut katanya mulai ada ekstremis di Syria. Memberitakan, saudara-saudara. Sebelum ada jihad Afgan tahun 79, ya kaum muslimin bangsa Afghanistan itu sudah dikafirkan oleh rezim-rezim sebelumnya. Ya. Ada Babrak Karmal, ada Daud, ada siapa lagi, Najibul Bakor, ada siapa lagi, ya kan? Tapi begitu 79 ada jihad, muncul berita itu bahwa selama ini kaum muslimin bangsa Afghanistan itu sudah dikomuniskan oleh rezim sebelumnya dengan penindasan. Memberitakan. Kemudian karena memberitakan menjadi orang berbondong-bondong. Ya.
Tapi memberitakan itu pun masuk kategori ekstremis, bukan fundamentalis saja. Saudara-saudara sekalian, renungkan. Ini tidak berhubungan dengan masalah-masalah politik lokal. Ya, kalau tadi saya juga katakan bahwa kalimatun sawa itu sekali lagi bukan Pancasila, itu bukan menghinakan Pancasila, bukan meremehkan Pancasila, bukan menafikan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Orang membicarakan Pancasila itu saja takutnya bukan main, ya kan? Oh, jangan sebut-sebut itu loh. Kalau tidak disebut, bagaimana mengajarkan secara benar? Secara benar, ya kan? Harus disebut. Wong saudara waktu sekolah, saya sekolah itu sejak di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, saudara-saudara sekalian. Setiap hari Senin ada pembacaan Pancasila. Saudara ngaji sebulan sekali saja, tidak boleh menyebut kalimat itu. Bagaimana terus? Nyebut yang baik lah tentang Pancasila. Kita sebut yang baik tentang Pancasila. Kita dudukkan Pancasila pada kedudukannya yang semestinya. Itu namanya menyebut dengan baik. Iya kan? Iya. Kalau saudara menempatkan sesuatu dengan baik, itu menempatkan pada tempatnya. Saudara tempatkan piring saudara yang bersih di rak piring. Iya. Kalau ada isinya roti, saudara letakkan di meja, saudara kasih tudung saji. Tapi kalau saudara punya piring yang bersih, ada rotinya, saudara taruh di keranjang sampah, itu namanya menghinakan makanan, tidak boleh. Tapi sebaliknya kalau saudara meletakkan kotoran, ya, saudara meletakkan kotoran manusia di lemari es, saudara campur dengan es krim, itu juga menghina makanan, ya kan? Jadi biarlah yang kotoran itu di tempat kotor, yang murni suci itu di tempat yang baik. Kan begitu. Saudara harus mengatakan seperti itu. Itu namanya orang yang sehat dan adil. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba saudara kalau ini pakai masker, saudara taruh di belakang, sama-sama nyentel di kuping. Saya mau tanya, saudara nutupi apa maskernya? Loh, bahayanya hidung sama mulut itu tidak seberapa dibanding bahaya jidok. Ya, saudara tahu tidak bahaya jidok? Membunuh orang banyak. Orang yang jidok itu apa sih bahasa Indonesianya, Mas? Tengkuk. Loh, enggak toh. Tengkuk itu ini toh, tengkuk itu. Jidok itu tengah tengkuk yang dalam, yang ada apa coba jidok, saudara? Kalau singkatan kita tahu si jidok. Ya. Saudara coba cari di kamus bahasa Indonesia, bahasa Jawa, jidok itu apa? Tanya Google, jidok. Bahaya jidok itu besar loh. Karena kalau dalam itu menunjukkan pemiliknya kikir. Ya kan? Kan harus ditutup. Enggak usah ngelihat daftar zakat infak sedekahnya, dilihat jidoknya saja. Jidok jeru apa semuanya. Kan gitu. Iya kan? Jidok jeru itu bahasa Indonesianya apa? PR buat saudara. Mari saudara-saudara pikirkan, ya. Kalau saudara letakkan itu masker di belakang hanya untuk menutupi aib saudara sebagai orang yang bakil, kikir, kedekut, daripada menutupi wajah hidung dan mulut, saudara ditertawakan orang. Ya kan? Kalau saudara meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang kotor, saudara juga ditertawakan diri sendiri. Saudara menempatkan kotoran
di satu tempat yang mulia, saudara juga menertawakan diri sendiri, lebih buruk lagi. Kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya, dan itu namanya menghormati, menghargai keberadaannya. Nah, ini orang tidak paham. Ada lagi, saya baca itu, tapi ya tidak kaget ya, cuman ya kok kebangetan ya. Orang gila itu ditaruh di rumah sakit gila kok malah makin gila gitu, tidak makin sembuh. Ya. Para relawan kesehatan yang berada di garda depan penanggulangan COVID-19 itu adalah para mujahid. Saya tidak paham. Ya, dulu sudah pernah didiskusi, kita bicarakan di BNPT. Mengentaskan kemiskinan juga jihad, kata mereka. Mendirikan pendidikan juga jihad, kata mereka. Saya katakan, Pak, kitab fikih itu, Pak. Itu ada kitab yang namanya Ar-Raqaiq, kelemah lembutan. Tapi tetap ada kitabul jihad. Sebab kalau yang namanya memberi makan orang miskin itu jihad, memelihara orang yatim, anak yatim itu jihad, garda depan penanggulangan COVID-19 itu jihad. Kitab fikih itu nanti hanya kitab jihad saja, kitabul jihad, subbab pembahasan memelihara orang miskin, memelihara anak yatim. Jadi tidak ada kitab fikih. Tidak ada kitabul sholat. Nanti kitabul jihad bab sholat, kitabul jihad bab zakat. Itu pintu surganya di mana, saudara-saudara? Ya, Rasulullah SAW membedakan itu. Rasulullah mengatakan sesuatu atas dasar firman Allah, membedakan. Mangkana min ahli salah du'iya min babis salah. Besok di akhirat itu kalau mau masuk surga ada pintu-pintunya. Siapa yang ahli salah, dia diseru dari pintu salat. Ada pintu salat. Yang kedua, jangan lupa mangkana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahlil jihad, ya, ahlul jihad itu dia melaksanakan ibadah jihad dengan ilmu dan dia melazimi sungguh-sungguh, ya, dia menginfakkan atau mewakafkan dirinya untuk itu. Dia diseru dari pintu jihad. Mangkana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, spesial. Siapa yang ahli siyam, dia diseru dari pintu rayyan, spesial, namanya ada. Mangkana min ahli sidqah du'iya min babis sidqah. Siapa yang ahli sedekah, dia diseru dari pintu sedekah. Iya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang sangat rakus terhadap kebaikan, ya, sangat gandrung terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Adakah seseorang itu yang diseru dari seluruh pintu itu? Boleh milih dari pintu mana saja. Kartu bebas, ya. Saudara pernah punya kartu bebas ketika ada zaman nonton bioskop? Ya. Saudara kan dikasih nanti ada kelas 1, ya kan, di belakang di balkon. Sudah gitu dapat minuman sama dapat snack, ya kan? Nanti ada kelas 2 di bawah balkon. Ada kelas 3, ada kelas 4 di depan layar begini, ya kan?
Kalau saudara berdiri, kepala saudara ada di layar, tersorot dari belakang, ya kan? Jadi kalau saudara mau masuk di bioskop itu ya silakan aja paling depan terus naik. Yang ini kartu bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada seseorang itu yang diseru dari seluruh pintu itu? Naam, ada. Wa arju antakuna minhum, dan aku berharap engkau salah satu di antaranya. Muttafaqun alaih. Saudara periksa muttafaqun alaih. Coba saudara renungkan, diseru dari seluruh pintu. Ya Allah, satu pintu itu lebarnya antar kusen itu baina Makkah wa Hajar, satu kota di Bahrain, atau baina Makkah wa Busra, satu kota di Syam. Yang pernah ke Syam pernah lihat Busra enggak? Itu kalau diukur pakai kilometer darat saudara, 1200 kilometer satu pintu. Nggak pakai jam, ya. Kalau Royan dibuka Ahlu Syam, dibukakan pintu Royan, semua Ahlu Syam diseru supaya masuk sampai orang terakhir Ahlu Syam masuk baru ditutup dan digembok. Dan tidak ada orang masuk melalui pintu itu lagi setelah itu. Tapi ada pintu yang lain, ya, yang dibuka terus sampai orang terakhir yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu masuk. Ya, ada orang terakhir yang dikeluarkan dari surga, ya kan? Belum dimasukkan dikeluarkan dari neraka, orang terakhir. Ada digambarkan dia berlari-lari jahfan, ada digambarkan dia habwan, merangkak. Terus ada sesuatu di depan pintu surga itu yang rindang. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, bolehkah aku berteduh di tempat yang rindang itu? Diizinkan. Di tempat yang rindang itu dia ngelihat orang di surga kok diberi kenikmatan yang luar biasa. Ngenyang, minta lagi kepada Allah, ya Allah, bolehkah aku masuk ke situ? Gitu ya kan? Masuk. Memang itu proses. Itu kan Allah mentarbiah kita, urutan kesadaran kita. Ketika masuk, bagi kamu itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan 10 kali lipat itu menurut satu keterangan, atau 2 kali lipat itu. Ketika membacakan hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa, pakainya kalimat dohika, tertawa. Para sahabat bertanya, tapi jangan dibayangkan tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti tertawanya preman, ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa itu hanya geramnya kelihatan, tapi ya, gitu. Tertawa. Kenapa Rasulullah kok kamu tertawa? Karena saya melihat Allah tertawa. Allah tertawa. Karena apa? Orang itu ketika diberitahu dia akan dimasukkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan 2 kali itu atau 10 kali itu, orang itu mengatakan, ya Allah, apakah engkau sedang mengejek saya sementara engkau adalah Al-Malik?
Allah tertawa. Loh, orang dari neraka, ya kan? Coba bayangkan, keluar dari neraka tertatih-tatih, ya. Andai kata disuruh berhenti di naungan yang di dekat surga itu saja dan tidak dimasukkan ke surga, dia sudah luar biasa kan? Iya kan? Dimasukkan ke surga, coba saudara. Jenengan tidak kemecer gitu. Apa kemecer itu bahasa Indonesianya? Tidak ada, saudara cari, tidak ada kamus. Saya juga tidak tahu apa orang selain Kudus tahu kemecer itu apa. Apa saudara, kemecer itu apa? Kepengen yang luar biasa, ya. Melebihi kemecernya kalau orang sedang puasa tengah hari, ya, jam 2, jam 3 sedang mengairi sawah, ya kan, mengatur itu bagaimana jalannya air, kan itu haus sekali. Saudara belum pernah ini, tidak ada yang petani ya, itu haus sekali, ya kan, haus sekali. Itu melihat aliran air itu masuk ke sawah kita itu kemecer, kita kemecer ya. Segarnya air itu, ya kan. Padahal non sewu itu campuran macam-macam, ya kan. Campuran macam-macam. Nggih. Sing tahu tani mesti guyang-guyu apa sing ijek tani. Ya kan, kemecer. Campuran macam-macam, ada potongan jerami, ada non sewu, ya kan, potongan dia sendiri di situ, ya kan, lewat. Itu kemecer, saking kemecernya dia membayangkan itu adalah es campur. Segernya bukan main. Kemudian saking kemecernya tapi tidak bisa minum, kakinya kemudian dimasukkan di situ. Kemudian tangannya, kemudian raup, kemudian dikopoi kepalanya. Dikopoi apa bahasa Indonesianya? Kok digebyur, dikopoi? Tidak ada. Ya. Masih kemecer, bajunya dilepas, dimasukkan di situ, dipakai lagi. Kemecer, saudara-saudara. Kemecer itu apa? Ya susah saya itu kadang-kadang. Apa? Allah Subhanahu wa taala tertawa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Karena apa? Karena orang yang dimasukkan ke dalam surga itu tadi mengatakan ketika melihat pertama kali nikmat surga, ya Rabb, apakah engkau sedang mengejek aku sementara engkau adalah Al-Malik? Kalau soal neraka sudah kita jelaskan. Saudara-saudara sekalian, kita kembali ke sini. Karena tidak adanya mercusuar, tidak adanya istana Mekah yang menjadi lambang kemuliaan kaum muslimin, dengan runtuhnya khilafah Islamiyah, maka kaum muslimin menjadi seperti kumpulan kambing yang tanpa penggembala di satu malam yang gelap, di mana memakan mereka serigala-serigala. Wayadusu ru'usahu kullu kafirin. Bahasanya bagus, tapi susah diterjemahkan. Apalagi diterjemahkan dan memberikan penjelasan. Saya terjemahkan letterlek. Wayadusu, dan menginjak-injak, ru'usaha, kepala-kepalanya, kepala umat, kullu kafirin, setiap orang kafir. Sutradara film itu pinter menerjemahkan ini. Pertempuran di zaman lalu, ya, di zaman belum ada senjata modern, masih pakai pedang, pakai kampak, ya.
Itu kalau musuhnya sudah dijatuhkan, itu diinjak kepalanya, ya kan? Kemudian dipotong atau disembelih. Itu penghinaan. Semua manusia mengatakan itu penghinaan yang paling maksimal, yang paling besar, menginjak kepala. Kalau saudara baca di kisah pewayangan, cerita wayang Ngayawara, penghinaan yang paling besar yang dilakukan oleh Bratasena. Siapa Bratasena? Siapa Bratasena? Kepada Duryudana, saudara sepupunya masih, tokoh Pandawa dan tokoh Kurawa, lo ngerti gitu. Itu yang paling menyakitkan itu adalah ketika Werkudara atau Bratasena itu menginjak kepala Duryudana. Itu penghinaan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini kepala kaum muslimin itu dijatuhkan ke tanah oleh orang-orang kafir dan diinjak oleh orang kafir. Tidak ada keterangan lain. Wa tahawwala al-muslimuna ba'da hadhil manarah allati kanat tudhi'u lahum at-tariq fil halika, tahawwalu ilal ghusa, berubah, tahawwala, dari sesuatu kepada sesuatu. Maka kaum muslimin kemudian berganti nasib. Setelah hilangnya menara atau pelita itu tadi, di mana pelita itu menerangi jalan yang gelap bagi kaum muslimin, setelah runtuhnya kekhalifahan, padamnya pelita itu, tahawwalu ilal ghusa, kaum muslimin kemudian berubah dari mulia menjadi hina seperti buih. Seperti buih. Saudara coba kumpulkan buih. Saudara beli toren yang seukuran kapal tanker. Saudara masukkan buih itu ke kapal tanker, saudara timbang. Tidak ada bebannya. Tidak naik itu, walaupun 1 on itu tidak naik. Padahal dulu kaum muslimin itu satu kaum muslimin di satu daun timbangan, satu orang Islam di satu daun timbangan, seluruh umat manusia di daun timbangan yang lain itu berat kepada satu orang Islam. Ketika ada kekhalifahan, saudara baca sejarah, ya. Barat tidak pernah bisa tidur malam ketika ada kekhalifahan. Mereka selalu berpikir Abdul Hamid, Murad, Al-Fatih, pikirannya ke sana. Sebelum itu apalagi? Kekhalifahan. Tahawwalu ilal ghusa, maka kaum muslimin kemudian berubah nasibnya, ya, dari dimuliakan, dari berharga menjadi al-ghusa, buih. Alladzi khabbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkannya tentang itu sebelumnya tentunya.
Di sini saya bacakan lafal yang tertulis di sini. Hadisnya sangat masyhur, tapi di sini hanya ditulis hadis ini ada pada silsilah hadis sahih Syekh Al-Albani pada nomor 958. Nanti dilihat atau dicek yang punya Androidnya, ada itunya ya. Kadang-kadang Androidnya itu isinya cuman game saja, ya kan, tidak ada maktabah samilahnya. Pakai fi'il madhi di sini. Tatada'a. Tada'a ya tada'a. Tapi pakai alif bengkong jadi tatada'a. Alaikum al-umam. Kama tada'al aqlatu ala qas'atiha. Mengitari, mengepung kepada kalian umat-umat sebagaimana makanan itu ya, orang yang makan itu mengepung makanan yang ada di pinggan. Sudah hafal ya, antum sekalian sudah pada hafal. Qalu, berkata para sahabat, amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena sedikitnya kita pada hari itu ya Rasulullah? Qala la, tidak. Rasulullah berkata tidak. Innakum yauma idzin katsirun. Pada hari itu kalian banyak jumlahnya. Walakinnakum, tetapi kalian ghusa, zabat di sini diterjemahkan. Walakinnakum ghusaun ka ghusa is-sail. Tetapi kalian bukan lagi seperti di sini, tapi ka ghusa is-sail, tapi ghusaunnya itu ghusaun. Tapi kalian adalah buih seperti buihnya arus. Arus betul ini, bukan singkatan ya, antum biasa pakai singkatan. Kemudian ada di dalam tanda keterangan ya, ketika berkhutbah menerangkan laki matalakum fil basyariyati abadan. Di dalam kehidupan manusia ini tidak ada harganya kalian ini pada waktu itu. Seorang ulama besar Syekh Umar Abdurrahman rahimahullah meninggal di penjara Amerika yang sepi. Beritanya pun sampai kepada kita terlambat. Seorang penyanyi positif terkena COVID-19, beritanya kepada kita segera sampai. Orang merasa kehilangan. Hiruk pikuk media massa sekuler, ya kan? Hiruk pikuk. Seorang badut mati, hiruk pikuk media massa. Badut, dia tidak katakan badut, ya kan? Tapi kita harus sebut badut. Badut satu ini telah menghidupkan budaya Indonesia asli, katanya. Badut, saudara-saudara. Badut itu apa toh? Bahasa Indonesianya apa? Apa? Pelawak. Pelawak. Badut juga bahasa Indonesia. Kalau saudara tidak percaya, lihat kamus.
supaya lebih terhormat disebut pelawak. Pelawak kok tidak bagus disebut komedian. Ya. Nanti ada lagi untuk menghormati sesuatu yang tidak patut disebut entertainer. Apa itu entertainer? Wong jidok aja saudara-saudara bingung. Kemecer aja saudara bingung ya. Iya kan, apalagi entertainer. Tidak apa-apa, tidak bisa membahasakan dengan lisan, tapi saudara paham. Itu penting. Bahasa itu yang penting paham. Kagusai sail, ya, seperti buih arus. Wala yanzi'annallahu min qulubi a'daikum al-mahabata minkum. Yanzi'an pasti pakai lam takkid, pakai nun takkid. Dan Allah pasti akan mencabut pakai fi'il mudhari'. Allah pasti akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian mahabbah minkum, rasa gentar. Mahabbah itu kan karena kehebatan. Ya. Musuh itu kalau mendengar nama itu gentar. Musuh itu kalau sudah gentar, saudara-saudara sekalian, terus dia mengadakan musyawarah. Ya. Dipanggil orang-orang yang kira-kira bisa memberikan andil di dalam urusan itu, musyawarah. Itu dari dulu sampai sekarang. Kemudian merencanakan rencana buruk. Tapi itu dicabut secara umum tentunya. Pada 1-2 peristiwa juga masih ada, ya kan? Sampai pertengahan tahun 2010-an ya ke sini, pertengahan sampai tahun 2010-an. Itu kekhalifahan setan yang disponsori oleh Amerika dan Barat, itu kalau mendengar nama Usama bin Laden terlibat satu amaliyah jihadiyah di satu tempat, mereka langsung bergetar. Ada kehebatan yang muncul dari nama itu Usama bin Laden rahimahullah. Kemudian dia akan mengajak ya sekutu-sekutunya untuk berkumpul. Gimana ngatasi ini? Ya. Saudara-saudara sekalian, sekarang juga siapa yang mau menegakkan 3 hal ini, tauhid, khilafah dan jihad, itu juga dia akan menjadi tokoh yang mempunyai kehebatan. Kalau dia sudah terkenal, kemudian dia muncul, pasti kemudian orang-orang yang tidak suka kepada kekuasaan Allah muncul di muka bumi, mereka mengambil ya, keputusan untuk mengadakan musyawarah, dipanggil tokoh-tokohnya. Nggak bisa tidur itu. Ditentukan anggaran, ditentukan orang atau personal yang harus bertugas. Ya kan? Ada yang pura-pura jadi orang gila, tidur di rumah orang yang ditakuti itu, ya kan? Orang gila tapi bantalnya itu kapas yang putih, ya kan? Orang gila tapi wahing, ya kan? Orang gila tapi bawa HP modern, ya kan? Orang gila tapi kalau saudara mau foto dia melengos. Karena orang gila tidak wahing ya, saya belum tahu ini. Belum tanya kepada ahli penyakit orang gila. Sebab kalau wahing waras. Kalau bahasa dulu Mbah Mutamakin ya, Mbah Kiai Asnawi, wahing kiri metu. Sudah pernah dengan cerita itu? Saya penuh dengan cerita itu dulu. Ada ulama Mbah Kiai Mutamakin, tanya orang Menara tahu, melawan Belanda.
Terus kemudian satu ketika bakiaknya itu dilempar ke api. Terus bakia ini wahing, keluar 2 kirik. Tahu kirik? Anjing kecil, ya, anak anjing. 2 kirik itu kemudian lari ke api itu mengambil bakiaknya itu dikembalikan ke teman-teman. Bukan soal cerita itu benar atau tidak, tetapi ada mahabbah. Ya, orang kafir itu kemudian merasa kehebatan daripada ulama itu. Mbah Kiai Asnawi sampai jadi nama jalan, ya kan? Di sini jalannya. Paling tidak ke sana lah, ya kan? Konon itu melawan Belanda, obong-obongan Jalan Sunan Kudus itu. Tidak tahu dulu namanya apa ya. Pokoknya sepanjang jalan itu. Tidak usah pakai api, tidak usah pakai bahan peledak, surbannya, obat tabib. Terlepas cerita itu benar atau tidak, tetapi itu menunjukkan kehebatan, ya, seorang penegak tauhid, pelawan penindasan, orang yang mempunyai kemuliaan dengan jihad. Akhirnya menjadi kisah-kisah yang turun-temurun, ya kan? Terlepas cerita itu benar atau tidak, tetapi itu menunjukkan kehebatan seorang muwahhid, seorang mujahid. Itu penting, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara takut ya, kalau disebut, wah nama saya kok disebut, disebut oleh tagut sebagai ancaman, ya, kok takut. Dan saudara bangga, oh itu dia orang baik, dia dialogis, baik. Kita tidak dikatakan sebagai orang kafir, kita tidak disebut tauhid. Setan kemudian setelah itu setan datang ke situ, oh kita betul, kita ke situ juga tidak disebut setan. Monggo setan silahkan pinarak, tidak begitu. Iya. Ya beda. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi setan, dibentak setannya, setan, lari ya. Terlepas kisah itu benar atau tidak, tetapi ada kehebatan. Kalau saudara diintip setan, saudara lari malah, ya kan? Oh ada setan, kita jangan ke situ, lari. Saudara datangi setan kamu gitu. Saudara-saudara sekalian renungkanlah, coba renungkan. Saya mengumpamakan contoh sudah sangat banyak dan saya ulang-ulang. Ya, kotoran itu tempatnya di keranjang sampah, saudara. Bukan di lemari es. Tapi sebaliknya, ya, mushaf Al-Quran tepatnya di lemari yang paling tinggi. Ya. Di beberapa kebiasaan kaum muslimin di beberapa tempat dibungkus pakai kain yang paling bagus. Ya. Ditempatkan paling tinggi di dekat dia tempat tidur, dicium-cium dulu, taruh. Kalau ngambil juga begitu, diambil pelan-pelan, dicium-cium dulu, dibuka. Itu kain yang dipakai untuk bungkus itu bukan ditaruh begitu saja, ditaruh di satu tempat yang dimuliakan. Rapi. Ya, kalau kita kan asal jadi, ya kan, durung iso maca Quran, Qurane wis rusak, budal badil. Apa budal badil itu? Tadi diodal adil, sekarang bodal badil, coba saudara-saudara. Sudah dapat 2, bodal badil sama diodal adil. Nanti yang ketiga dibedil.
Mari saudara renungkan ya, saya lanjutkan. Dua, dan itu berjalan seiring. Rasa takut dari musuh-musuh Islam dicabut oleh Allah terhadap kaum muslimin. Wala yakdifannallahu fi qulubikum alwahn. Bersamaan dengan itu Allah melemparkan di dalam hati kalian orang-orang Islam alwahn. Qalu, para sahabat bertanya, saya tidak terjemahkan al-wahn karena nanti diterangkan, ini istilahi. Qalu, para sahabat berkata, wa mal mahnu ya Rasulullah, al-wahn itu apa ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa fi riwayati Ahmad, hubbud dunya wa karahiyatil qital. Cinta dunia dan benci mati. Di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, cinta dunia dan benci perang. Bukan terjemahan ini, riwayat Imam Ahmad. Cinta dunia, saudara-saudara, ya Allah. Orang sekarang itu sampai saking cintanya dunia, seolah-olah ia sedang berada pada kegiatan agama, tapi sebenarnya dia sedang nyari dunia. Iya kan? Saudara, kalau ada dai ini renungkan. Saya prihatin, sedih. Sudah setahun lebih, mungkin beberapa tahun dan berkali-kali. Setiap Ramadan, hampir selalu ya, Ramadan tahun ini tidak karena ada corona. Saya diminta untuk mengisi semacam pembekalan oleh beberapa madrasah tahfidz, beberapa tingkatan. Tentunya para penghafal Al-Quran. Kemudian saya selalu ingatkan bahwa hal yang paling berbahaya bagi orang yang berkecimpung di dalam urusan agama itu adalah dia berkecimpung di dalam urusan din, tetapi dia mencari dunia. Itu yang saya sedih dan sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Ada yang bertanya, bukankah orang alim itu dimuliakan oleh Allah? Iya. Tapi dimuliakannya bukan berarti dengan dunia. Iya. Kalau seorang pekerja yang bisa merakit robot, dia bekerja 1 jam dibayar 1 juta, bukankah orang alim dalam urusan ulumud dunia lebih pantas kalau dia 1 jam dibayar 2 juta? Karena lebih dimuliakan. Dimuliakan dengan duit, saudara. Saudara renungkan, hafid. Kalau ada orang yang alim dalam urusan din dan dia berkecimpung di dalam urusan dakwah maupun yang lain-lain, apakah dia serius atau tidak? Ukurannya ukuran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kekayaannya menurut ahli tarikh tertentu ya 40.000 dinar atau dirham, tapi yang masyhur dinar emas. 40.000, saudara hitung 1 dinar berapa? 4,25 gram emas murni. 1 dinar 4,25. Maka saudara menghitung nisab emas
ya. Itu kan 20 dinar atau 20 mithqal. 20 kali 4,24, 85 gram emas murni. Disebut dengan logam mulia, ya, kita mengatakan begitu di sini. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, itu maknanya 13 tahun kemudian perdagangannya masih jalan di Mekah. Kekayaannya dihitung mau dibawa ke Madinah hijrah tinggal 4.000 dinar. Dipakai untuk apa? Membebaskan Bilal, ya, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita kan tidak begitu, ya kan? Tadinya kita miskin, kemudian kita sekolah agama di mana lah, ya, di Darussahadah, di mana yang lain. Habis itu sekolah di Libya, dapat gelar LC. Mungkin ada yang sekolah di Timur Tengah, dapat gelar MA atau doktor. Setelah itu kemudian balik ke Indonesia berdakwah. Tadinya tidak punya apa-apa, dakwah setahun sudah beli mobil. Hasil dakwahnya. Setahun kemudian beli rumah, hasil dakwahnya. Saudara pernah mendengarkah salafus soleh itu seperti itu? Setelah berkecimpung dalam urusan dakwah Islam, dari miskin menjadi kaya. Saudara pernah mendengar? Lo kan boleh mengajar ngaji, kemudian menerima upah dari mengajar ngaji. Ya, kalau Abu Hurairah radhiyallahu an itu makan kenyang kalau turun wahyu, ya kan? Maka tiap hari dia tanya kepada orang-orang dekat Rasulullah SAW, ada wahyu turun tidak hari ini? Tidak ada. Wah, harus puasa, ya kan? Datang ke majelis sufah, menahan diri, makan yang ada. Iya, tidak apa-apa, sekedar kenyang, ya kan? Lah kalau sudah kenyang, ada lebihnya, taruh di mana? Kan gitu pertanyaan. Saudara bekerja lah, saudara bekerja. Mau jadi tukang jahit, mau jadi tukang jualan makaroni bakar atau goreng. Sayyidina Ali radhiyallahu an bahkan menjadi kuli kontrak nimba untuk orang Yahudi. Satu timba dibayar 1 butir kurma. Saudara renungkan, ya kan? Persoalannya apa? Peluang itu sama dengan perangkap. Sayangkan kita, kan kita boleh. Terus ada pimpinan jamaahnya mengatakan input itu kumpulkan sebanyak-banyaknya, gitu. Outputnya yang perlu diperhatikan. Karena inputnya terlalu banyak, mikir outputnya tidak sempat, simpen saja. Saudara renungkan, saudara pikirkan. Ya, adakah seorang mujahid, seorang dai yang handal, yang sungguh-sungguh, ya, dia tadinya miskin, kemudian masuk ke dunia jihad, dunia dakwah, setelah masuk ke dunia itu jadi kaya dari dakwah dan dari jihad. Kalau dia kaya bukan dari situ, silakan, tidak ada masalah. Ya. Saudara pikirkan, saudara renungkan. Saudara jangan menyesal, saya apa ikut kegiatan keislaman itu. Saya sebelum jadi pengurus DKM As-Salamah itu seorang usahawan yang sukses.
kaya, tapi setelah jadi pengurus DKM Mas-Salamah jadi miskin. Maknanya saudara mengikuti sunnah para salafus soleh. Iya. Iya, saudara tasarufkan untuk itu. Iya kan? Masih punya hutang 300 juta lebih beli tanah, 300 juta Mas. Berapa? 300 juta ya. Tahrid ya tidak muncul-muncul, munculnya 300.000 ya. Itu sudah ditulis besar-besar dari hamba Allah gitu. Pirang tahun nih utang 300 juta ya Allah. Padahal saya tahu, saya yakin dan saya tahu itu bisa ditanggung oleh satu orang. Ayo ngaku yang masih nyimpen itu ngaku. Rekening saudara itu saya tahu. Ayo ngaku, belum simpanan yang lain, ya kan? Ngono ae kok kaya diinterogasi sih Pak. Enggak, ini kan tahrid saudara. Tahrid kebaikan itu kan juga dapat pahala kalau tiba-tiba ya. Iya kan. Zakat saya takjub. Ada seorang aktivis pengajian. Zakat saya tahun ini itu saya keluarkan yang sepertiga untuk kerabat dan lingkungan saya. Ini kelebihannya, berarti kelebihannya dari yang dibagikan ke kerabatnya itu 2/3 berarti dari kewajiban zakat dia. Ini saya serahkan kepada Anda 300 juta Mas, tak hitung. Cuman masalahnya dia tidak pakai ikrar. Ini boleh dibelikan nyicil nutup utang DKM Mas-Salamah yang masih 300 juta. Dia tidak katakan begitu, jadi ya saya tidak berani. 300 juta Mas. Itu 2/3 dari kewajiban zakat dia tahun ini. Benar Syekh Utsama bin Laden rahimahullah ketika mengatakan perjalanan jihad kaum muslimin untuk iqamatuddin itu cukup dibiayai satu orang kaya di Timur Tengah. Kalau mau, persoalannya di situ. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.